Begitu besar rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Allah hidupkan kita kembali setelah kematian atau tidur kita tadi malam. Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah pada pagi hari tadi, sholat subuh, tilawah Quran, zikir pagi, dan seterusnya. Terlalu banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semua hari ini, maka alhamdulillah ada sebuah kata yang sangat pantas atau sangat layak kita ucapkan, yang kata itu akan membuat seorang muslim akan termotivasi dengan kehidupannya, karena kehidupan itu tidak bukan adalah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan dan ketaatan atau mungkin kebahagiaan hidup seorang muslim itu bukanlah ketika dia mendapatkan gelar, pangkat, jabatan, membeli barang-barang atau apapun, tapi kebahagiaan yang dia rasakan adalah karena memang Allah yang masukkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang memang Allah masukkan karena ketaatan dia kepada Allah. Orang yang biasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bangun malam, sholat malam, atau mengaji, atau pergi ke masjid, maka Allah masukkan kebahagiaan dalam hatinya dengan ketaatan itu. Demikian juga saat Allah atau mungkin seorang tersebut hilang kesempatan untuk melakukan ketaatan tadi, maka dia akan kehilangan atau mungkin berkurang kebahagiaan yang ada dalam dirinya. Maka kita bersyukur pada Allah Bapak sekalian, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan tadi, yang pada dasarnya ketaatan tadi memberikan kebahagiaan yang luar biasa besar dalam hati kita. Dan pastinya kita bersyukur juga karena kita ditakdirkan menjadi umat dari seorang manusia yang Allah sempurnakan akhlaknya, fisiknya, nasabnya. Seorang manusia yang kalau kita mau ambil contoh sebagai tauladan dari sisi apapun. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang mertua, sebagai seorang menantu, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang rekan bisnis, semua ada pada beliau. Maka salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah yang kita harapkan syafaatnya, dan Rasulullah yang kita minta kepada Allah pastinya agar terus dimasukkan cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas undangan di pagi hari ini, dan pertama saya memohon maaf karena keterlambatan ini. Semoga menunggunya Bapak Ibu juga sudah dicatat sebagai amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga hari ini acara pagi hari dibuka oleh Bapak Rektor. Sebenarnya saya nggak pantas bicara di sini di depan Civitas Akademika sebenarnya, karena seperti itulah. Cuman memang kita ada kalanya memang Allah berikan kesempatan kita untuk menyampaikan agama yang mulia ini. Mungkin saya dari sisi kesehatan, dan kesempatan itu diberikan tiap orang dengan berbagai macam porsi masing-masingnya. Jadi Masya Allah, sekali lagi terima kasih atas kesempatan dari Universitas Aisyah Pringsewu Lampung, dan semoga Allah berkahi universitasnya, semoga Allah berkahi ilmunya, dan semoga Allah jadikan ilmu di sana menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan pastinya ada satu hal yang mungkin saya berpesan kepada diri saya pribadi dan teman-teman semua yang menyaksikan acara ini, mari kita luruskan niat kita untuk belajar ilmu itu, ilmu apapun, yang termasuk yang belajar ilmu kesehatan saat ini mungkin, atau mungkin ilmu yang lain, itu semata-mata karena Allah untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat, bukan cuma sekedar untuk nanti bisa kerja di mana, gajinya besar, nanti begini begitu segala macam, yang semuanya balik-baliknya urusan dunia yang tidak akan selesai-selesai. Dan Nabi sudah mengancam bahwa seseorang yang belajar atau mengejar ilmu atau belajar ilmu dalam rangka bukan karena akhirat, bukan karena Allah, maka bau surga pun tidak akan tercium olehnya. Waliyahzubillah. Jadi kita minta pada Allah agar ilmu yang kita dapatkan mungkin di universitas yang teman-teman Bapak Ibu ada saat ini ya, menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat, dan yakinlah bahwa keberkahan dan kemanfaatan itu jauh lebih jauh lebih nyaman kita rasakan daripada sekedar hanya dengan kita bicara tentang banyak hal yang berhubungan dengan keilmiahan tapi nggak menyelesaikan masalah.
Ya itu mungkin saya perlu sampaikan karena saat ini kita tahu di Indonesia orang yang mungkin pintar banyak, yang ahli ini ahli itu banyak, tapi subhanallah ya qadarullahnya sekarang belum ada juga solusi-solusi yang tampak ya untuk mengatasi ini semua, karena mungkin bisa jadi wallahu alam, bisa jadi mungkin kekurang berkahan atau ketidakberkahan ilmu ya, yang balik-baliknya ke ujungnya kepada kepentingan. Bapak sekalian yang saya hormati, para peserta seminar di Zoom Universitas Aisyah Pringsewu yang saya muliakan. Kita bicara tentang Islam atau mungkin bicara tentang kesehatan, itu dua hal atau hal yang tidak akan mungkin terpisahkan. Di mana-mana saya sampaikan bahwa sebenarnya Islam ini agama yang sangat-sangat paripurna. Sangat-sangat paripurna dalam urusan kesehatan. Jadi Islam adalah agama yang sangat paripurna dalam bicara tentang kesehatan. Bayangkan Bu sekalian, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ada aturannya dalam Islam. Potong kuku ada caranya, bercermin ada caranya, ya pakai baju ada caranya, duduk di toilet tadi bukan ya. Mungkin tadi sempat dibahas juga tentang bagaimana tata cara kita buang hajat gitu kan. Saya pernah tulis itu, mungkin Bapak Ibu sekalian Pak Rektor mungkin sedikit ya, bahwa ini hipotesis saya. Salah satu atau penyebab penyakit prostat pada laki-laki ya, itu kan bahasa medisnya atau bahasa Latin itu kan BPH ya, benign prostate hyperplasia atau pembesaran prostat ya. Dan itu ternyata menurut saya terjadi karena memang daerah pinggang ya, daerah pinggang, panggul gitu itu nggak ada tegangan, tarik, stretch, relax yang cukup gitu kan. Termasuk saat dia buang hajat. Jadi Nabi kita mengajarkan bahwa buang hajat khususnya buang air kecil ya itu dalam keadaan yang duduk ya atau jongkok ya, bukan berdiri. Kalau dia berdiri maka terus-menerus akan teregang ya, tertarik gitu ya otot-otot di situ ya, karena emang untuk mengeluarkan air seni seperti itu kan butuh power ya. Jadi itu saja sebenarnya bisa diteliti sebenarnya ya, bisa diteliti kebiasaan orang yang buang hajat atau buang air kecil dengan berdiri dengan orang yang buang air kecilnya duduk atau jongkok dengan insidensi terjadinya prostat. Itu bisa diteliti sebenarnya. Jadi kalau kita mau jadikan Islam ini sebagai bahan penelitian atau bukan membuktikan, kalau saya menjelaskan keilmiahannya, nggak habis-habis Pak, ya nggak habis-habis waktu bahan di sini. Ya cuman yang menarik itu bukan menarik, yang menyedihkan itu kita nggak terlalu banyak orang Islam malah nggak terlalu tertarik dengan ini gitu kan.